Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Saputra, NIM 41200015. Saya berasal dari kelompok 8, akan menjelaskan makalah tentang perempuan masyarakat Minang. Perempuan memiliki tempat yang istimewa dalam adat Minangkabau. Perempuan merupakan sosok yang sangat dilindungi, dikagumi, serta dihormati keberadaannya. Perempuan Minangkabau bahkan memiliki peran penting dalam setiap kegiatan, baik itu berbentuk upacara adat, wirid pengajian, acara-acara kenegarian, maupun acara lainnya. Itulah yang menyebabkan bahwa pentingnya kedudukan perempuan di Minangkabau. Peran dan kedudukan perempuan di Minangkabau. Peran dan kedudukan perempuan di Minangkabau adalah sebagai limpape rumanan gadang. Maksud dari limpape rumanan gadang ialah kunci atau tonggak dari keberadaannya rumah gadang di suatu suku, dan juga sumara anjung nan tinggi sebagai tiang, sebagai tempat, dan juga sebagai penunjang untuk kemajuannya suatu suku. Itulah pentingnya perempuan di Minangkabau. Sedangkan untuk sebutan perempuan dewasa atau kaum ibu ialah dikenal dengan Bundo Kanduang. Bundo Kanduang merupakan sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan. Perempuan yang menjadi Bundo Kanduang tidak hanya menjadi hiasan dalam bentuk fisik saja, tetapi juga dilihat dari kepribadiannya sebagai perempuan yang paham dan mengerti ketentuan adat yang berlaku di Minangkabau. Keberadaan Bundo Kanduang menjadi suri tauladan serta contoh yang baik bagi kaum perempuan yang lainnya, baik dari segi agama, cara berpakaian, budi pekerti, serta mendalami adat di Minangkabau. Itulah peran Bundo Kanduang di Minangkabau. Di dalam adat Minangkabau, Hakimi Datuk Rajo Panghulu mengklasifikasikan perempuan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu perempuan. Artinya, perempuan mengacu kepada perempuan yang mempunyai budi pekerti yang baik, tawakal kepada Allah, sopan dan hormat kepada sesama. Sifat ini tanpa dalam ungkapan budi tapakai tareti dengan sopan, memakai basa-basi, ereng jogendeng, tahu kepada sumbang salah, takut kepada Allah dan Rasul, mulut mani baso ketujuh, pandai bagawu samo gadang, hormat pado ibu jo bapa, baitu pun jo orang tuo. Yang kedua yaitu simarewan. Yang dimaksud dengan istilah simarewan yaitu mengacu kepada perempuan yang tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai budi pekerti. Sifat ini tampak dalam ungkapan bahwa paham sebagai gatah cahaya, iko elok etan ketujuh, bak cando pimpiang di lereng, bagai baliang-baliang di puncak buki, kamano angin, inyo kakian pulau Rabah. Yang ketiga yaitu mambang tali awan. Yang dimaksud dengan mambang tali awan ialah perempuan yang sombong, tidak punya rasa hormat, tenggang rasa, selalu ingin kedudukannya. Sifat ini terlihat dalam ungkapan
perempuan tinggi hati, kalau mengecek samo gadang, barundiang konan rami. Angan-angan indah ado kanan lain, tasambia jo laki awak dibincang-bincang bapak si upia, atau tasabui bapak si buyung. Sagalo labiah dari orang, baiklah tantang balanjonyo, baik kasih ke suami. Di rumah jarang beranjak-ranjak, dilagakkan mulia tinggi pangke. Sulit nan lain menyamoi, walau suami jatuh hino. Orang disangko tak baiduang, puji menjulang langit juo. Dan juga bahwa adat Minangkabau pada khususnya membentuk individu yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya, manusia yang beradab. Sifat-sifat ideal itu adalah hidup berakal, berukur joba jangko, artinya orang Minang harus mempunyai rencana yang jelas dan tepat. Yang kedua, di Minangkabau juga memiliki baso basi, malu jo sopan. Artinya, adat Minang mengutamakan sopan santun, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun pergaulan sesama teman sebaya dan juga orang yang jauh lebih tua darinya. Dan juga di Minangkabau, tenggang raso artinya di dalam pergaulan yang baik kita harus menjaga perasaan orang lain. Dan juga setia artinya teguh hati, merasa senasib dan menyatu dalam lingkungan kekerabatan dalam realita kehidupan masyarakat Minangkabau yang sebenarnya. Apakah itu konsep budaya Minangkabau? Seberapa jauh perempuan menghayati sifat yang melekat pada Bundo Kanduang seperti yang dilukiskan dalam Kato Pusako. Konsep-konsep budaya di Minangkabau tentu saja sangat memotivasi dan membantu masyarakat membentuk kepribadiannya dan menentukan sikap ke depan dalam rangka mempertahankan budaya Minangkabau dari pengaruh budaya asing yang begitu kuat masuk dan mempengaruhi perilaku masyarakat di Minangkabau, sehingga mereka cenderung tidak berpijak lagi kepada budaya Minangkabau, bahkan akan bisa menyebabkan hilangnya identitas diri mereka. Bagi kaum perempuan, dengan memahami peran dan kedudukan dalam adat Minangkabau, itu secara mendalam tentu saja lebih memotivasi diri dan memberikan inspirasi untuk menjalankan perannya sebagai perempuan Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafki dengan NIM 412009 akan melanjutkan materi selanjutnya pembahasan mengenai perempuan di ranah Minang. Perempuan dan harta pusaka. Hukum Islam telah mengatur tentang pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Konsep adil menurut Al-Quran adalah memberikan porsi laki-laki sama dengan 2 bagian orang perempuan, karena laki-laki mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Inilah keadilan menurut ketentuan Allah. Adil dalam Islam bukan berarti sama banyak, namun sesuai dengan kebutuhan atau porsi. Perlindungan terhadap perempuan dalam Islam mencakup pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan wajar. Hak mendapatkan mahar, nafkah, warisan, pendidikan, hak untuk berusaha dan memperoleh hasil usahanya, serta hak memilih pasangan hidup. Harta pusaka tinggi. Pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan mengandung makna bahwa hak waris anak perempuan di Minangkabau telah mendapat perlindungan yang lebih baik. Karena di samping berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya,
atau harta pusaka rendah juga mendapatkan hak terhadap harta pusaka tinggi. Hak atas harta pusaka tinggi ini karena perempuan di Minangkabau merupakan sosok yang sangat dimuliakan dan garis keturunan mengikuti garis ibu. Jika ditinjau dari hukum Islam, pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau hukumnya boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Pewarisan harta warisan kepada perempuan sangat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman saat sekarang. Karena perempuan juga ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak diatur dalam fikih mawaris. Fikih mawaris hanya mengatur tentang pembagian harta pusaka rendah, yang pembagiannya sesuai dengan ketentuan dalam ilmu faraid atau ilmu menghitung harta warisan. Sistem pewarisan harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Karena masalah harta menyangkut hak muamalah, maka sesuai dengan kaidah usul fikih bahwa hukum asal perkara muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Karena harta pusaka tinggi tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Maka pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau dibolehkan karena tidak bertentangan dengan syarak. Perubahan fungsi perempuan di Minangkabau. Sebagai generasi milenial, anak gadis Minang saat ini lebih cepat mengetahui, menerima dan mencontoh-contoh nilai baru, tren-tren baru terkait dengan gaya hidup, makanan, tokoh idola, dan lain sebagainya. Mereka sangat mudah menemukan semua itu melalui gadget yang ada di tangannya, melalui aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Di Minangkabau dikenal dengan istilah tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin. Yang ini merupakan istilah untuk 3 unsur pemimpin yang sangat menentukan sistem nilai dan norma yang mengatur segala aktivitas sosial dalam masyarakat. 3 unsur itu adalah niniak mama, alim ulama, cadiak pandai. Masing-masing mempunyai fungsi sosial berdasarkan status sosial mereka di tengah masyarakat. Niniak mama yaitu laki-laki yang dituakan secara adat, alim ulama laki-laki yang dituakan dan memiliki kemampuan yang cukup dalam hal keagamaan. Cadiak pandai yaitu laki-laki yang dianggap memiliki ilmu dan wawasan yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi realita yang ada sekarang menunjukkan sistem nilai itu sudah bergeser. Jangankan menghukum perbuatan yang salah, untuk menegurnya saja seolah berat untuk melakukannya. Hal itu terjadi mungkin karena berbagai macam alasan. Bisa jadi karena merasa bukan pantas menegur, karena status sosial yang rendah, dan mungkin saja karena kekurangan ilmu dalam hal tersebut. Perubahan sosial ini membuat peran ayah, ibu, dan niniak mama secara adat semakin melemah. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah dengan dilakukannya kembali pembelajaran sedari dini mengenai kebudayaan Minangkabau dan peranan perempuan di dalamnya. Dalam hal lainnya, yaitu menjadikan gelar niniak mama, alim ulama, cadiak pandai kepada orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan yang pasti juga tegas dan mempunyai pengetahuan yang banyak tentang kebudayaan Minangkabau. Sekian dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.